Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Maya Novita Putri dan bersama partner saya Bapak Boni Suganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boni Suganda, BC 2211223. Di sini kami akan menjelaskan tentang tenaga kerja asing Cina yang masuk ke Indonesia. Kenapa sih kok kayaknya lagi rame-rame banget nih orang-orang ngomongin ini? Jelaslah karena Cina adalah merupakan negara yang menyebarkan virus COVID-19. Jadi di tengah lonjakan kasus COVID-19, tentulah ini menjadi permasalahan. Kenapa tenaga kerjanya asing Cina itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Dari beredar media informasi yang ada di Prancis, France 24 menyatakan bahwa benar tenaga kerja asing Cina masuk di Morowali untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nah, PT Indonesia Morowali Industrial Park itu katanya kan masuk 40.000 tenaga asing, ternyata tidak, jumlahnya itu 43.000 pekerja, itu keseluruhan pegawai tenaga kerja. Tetapi kebanyakan itu tenaga lokal dan 5.000-nya itu baru dari tenaga kerja asing dari Cina gitu. Tapi lagi-lagi karena ini merupakan negara yang benar-benar sedang menghadapi masalah, yaitu salah satunya COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Jadi menurut saya ini merupakan hal yang sangat menyedihkan karena banyak di tengah lonjakan kasus COVID-19 ini banyak sekali orang yang terkena PHK. Akibat dari COVID-19. Waktu itu banyak yang WFH dan segala macam, ditambah ini mendatangkan orang langsung dari Cina-nya gitu kan. Jadi kayak kesannya sangat kayak kurang gitu. Ya memang saya tidak tahu, mungkin kemampuan orang-orang di sana lebih bagus gitu. Cuma apa tidak bisa melihat gitu, banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Jadi seharusnya bisa lah dengan adanya pengangguran ini, mungkin seharusnya tenaga-tenaga kerja ini bisa berasal dari Indonesia saja gitu kan. Dengan mengurangi pengangguran yang ada saat ini gitu. Jadi menurut saya sepertinya ini menjadi hal yang patutlah untuk kita pikirkan kembali gitu. Walaupun mereka sudah swab, sudah antigen, atau bahkan sudah PCR gitu kan, cuma tetap saja ini menjadi sangat disayangkan gitu karena masih banyak orang-orang di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Dan seharusnya kita lebih mengutamakan orang-orang di dalam negeri ini dulu, baru memikirkan yang lain-lain gitu. Jadi kita sembuhkan sendiri dulu, kita lihat dulu kondisinya dan segala macem. Katanya itu bangunan untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Jadi menanggapi isu ini saya pun jadi kayak yang kenapa harus dari Cina, karena sumber masalahnya pun dari sana. Ini juga COVID belum selesai. Terima kasih Mbak Maya. Saya tambahin sedikit ya. Oh iya teman-teman, biar kita bisa belajar bareng-bareng supaya ilmu ini bermanfaat. Yang paling penting adalah teman-teman harus subscribe dulu ya. Iya. Dari data rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA periode tahun 2022 yang lalu, setidaknya tercatat sebanyak 111,75 ribu orang masuk ke Indonesia. Dan lagi-lagi yang terbanyak masih dari Cina, yaitu sebesar 52,33 ribu orang atau sekitar 46,8%-nya. Analisa saya mengenai kedatangan tenaga kerja asing atau TKA dari Cina ini di tengah masa pandemi COVID-19 sebagai sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan bagi para pekerja di tanah air. Ya, walaupun masuknya TKA asal Cina ini terjadi ketika pemerintah telah meniadakan kebijakan PPKM. Namun jika kita melihat dari negaranya sendiri yaitu Cina, justru COVID-19 sedang naiknya. Jangan sampai mereka yang datang ke Indonesia ini justru membawa penyakit yang kita tidak harapkan, sehingga berdampak kepada Indonesia. Mudahnya TKA Cina datang ke Indonesia merupakan implikasi dari Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Masifnya kedatangan TKA tersebut justru mengancam lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Padahal saat ini rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat gejolak ekonomi dunia ini. Sangat disayangkan ya, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, kok malah semakin banyak yang datang.
Bahkan sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan. Jadi menurut saya perlu dikalkulasi lagi nih untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab sejauh ini menurut saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan bagi negara. Baru-baru ini kita dapat melihat permasalahan ketenaga kerjaan di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI, di mana terjadi bentrok antara pekerja asing khususnya dari Cina kepada pekerja Indonesia. Jika dianalisis menurut konsep agile leadership, pemerintah tidak cepat merespon hal ini. Karena permasalahan di PT GNI ini sudah timbul dari bulan September 2022 tahun lalu. Jadi seharusnya pemerintah dapat mencegah hal ini terjadi ketika izin yang dikeluarkan kepada PT GNI ini dijalankan dengan baik. Tidak adanya evaluasi dari pemerintah terhadap penerapan prosedur keselamatan kesehatan kerja atau K3 di PT GNI dan pembiaran hal itu yang akhirnya permasalahan ini menjadi seperti bom waktu. Gesekan antara TKA dan pekerja lokal yang memiliki gap yang besar tentu harus cepat disikapi oleh pemerintah, di mana pemerintah harus dapat mengambil kebijakan yang tentunya memihak kepada kepentingan nasional. Pelanggaran aturan ketenagakerjaan ini kerap terjadi lantaran lemahnya pengawasan pemerintah. Di sisi lain, Pemda atau kepala daerah kerap main mata loh dengan perusahaan dengan mengutamakan kepentingan mereka ketimbang melindungi kepentingan lokal. Pemerintah harus membentuk tim khusus nih untuk permasalahan ini yang tugasnya mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Tim khusus ini harus independen. Ingat, independen. Jangan ada campur tangan dan kepentingan di dalamnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.